Selamat siang ibu-ibu. Apa kabarnya? Sehat? Ya, Ibu Lili gimana kabarnya? Sehat. Ibu Ratna gimana kabarnya? Sehat juga. Iya, saya lihat sepertinya ibu-ibu semuanya di sini dalam keadaan sehat ya, Bu. Saya lihat saat ini cantik-cantik, segar-segar, cakep semuanya. Cerah-cerah juga wajahnya. Sama seperti cuaca kita pada siang hari ini juga cerah. Ya kan, Ibu? Saya juga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Jadi kita bersyukur ya ibu-ibu ya, karena pada saat ini Tuhan masih mempertemukan kita di tempat ini untuk pertemuan bulanan. Ibu-ibu masih senang ikut pertemuan bulanan kan? Iya, senang ya Bu ya, karena pertemuan bulanan kita ini membahas hal-hal yang sangat penting, yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi saya harap pertemuan bulanan kita ini jangan karena kewajiban, tetapi karena memang kesadaran kita untuk mau mengikuti pertemuan ini. Baiklah ibu-ibu, saat ini kita kembali akan sama-sama belajar. Apakah pelajaran kita pada saat ini? Ya, pelajaran kita saat ini tentang perlindungan anak. Sambungan dari pelajaran kita bulan yang lalu. Bulan yang lalu apa yang sudah kita pelajari ibu-ibu? Coba diingat dulu, jangan lupa. Ya, bulan yang lalu kita juga mempelajari tentang perlindungan anak. Itu mengenai pengertian anak, lalu hak-hak anak, lalu contoh-contoh kekerasan pada anak. Yang seterusnya adalah upaya pencegahan kekerasan pada anak. Pencegahan itu yang kita pelajari di keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pencegahan kekerasan kepada anak istimewa. Apakah ibu-ibu pernah mendengarkan kata anak istimewa? Ya, belum pernah ya ibu-ibu? Iya. Jadi anak istimewa itu pengertiannya bisa kita lihat di dalam flip chart ini ya Ibu. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, hambatan mental, hambatan intelektual, dan hambatan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan dari potensi yang ada pada dirinya. Secara sederhana, anak istimewa itu adalah anak yang memiliki perbedaan dari yang lain karena memiliki kekurangan secara fisik, yaitu kekurangan yang bisa langsung kita lihat dengan mata kita, dan juga karena memiliki kekurangan secara mental ataupun batin, ataupun kekurangan secara intelektual, yaitu pengetahuan dan juga kekurangan dalam hal berkomunikasi ataupun berhubungan dengan orang lain. Tetapi anak istimewa ini juga mempunyai kemampuan ataupun kelebihan yang ada pada dirinya. Itulah pengertian anak istimewa. Sekelompokan anak istimewa ataupun contoh anak istimewa bisa kita lihat dalam flip chart ini ya Bapak Ibu. Yang pertama tunanetra, yaitu anak yang kurang dalam penglihatan ataupun tidak bisa melihat. Yang kedua adalah tunarungu, kekurangan dalam hal pendengaran. Tunawicara, kekurangan dalam hal berbicara. Tunagrahita, ini adalah anak yang mempunyai kesulitan dalam belajar, dalam berkomunikasi, atau dengan istilah lain IQ-nya di bawah rata-rata. Yang terakhir ada itu tunaganda. Tunaganda itu adalah mempunyai kekurangan lebih dari satu. Misalnya dia tunanetra, dia juga tunarungu. Itu maksud tunaganda. Sampai di sini paham kan ibu-ibu? Ya, kita akan menonton sebuah film tentang seorang anak istimewa yang bernama si Getun. Ya, mari kita saksikan sama-sama Ibu.
Ya, demikianlah film ataupun kisah tentang si Getun ya. Getun ini adalah seorang anak yang mengalami cacat ya. Dia tidak punya tangan semenjak lahir, tapi ada potensi di dalam dirinya, ada kemampuan di dalam dirinya, yaitu dia bisa bermain piano, dia juga bisa bernyanyi, bahkan dia juga termasuk orang yang sering mendapat ranking di kelasnya, atau dia orang yang pintar. Jadi begitulah anak istimewa ibu. Sekalipun anak istimewa mempunyai kekurangan, tapi dia juga mempunyai potensi ataupun kemampuan yang ada di dalam dirinya, dan kita harus mendukung ataupun mencari kelebihan pada anak istimewa. Jadi ibu-ibu, karena anak istimewa ini mengalami kekurangan atau mengalami hambatan, maka sering sekali mereka mengalami kekerasan ataupun mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara non fisik. Jadi kita akan belajar tentang pencegahan kekerasan anak istimewa. Yang pertama adalah menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Pertama-tama ya kita harus tahu bahwa anak, bagaimanapun situasinya, itu adalah pemberian Tuhan, sehingga kita punya kewajiban untuk menjaga, merawat anak itu. Lalu yang kedua, jangan merasa malu memiliki anak istimewa. Karena anak istimewa itu juga memiliki potensi ataupun kelebihan ada dalam dirinya. Yang ketiga adalah mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan, tidak menyembunyikannya di rumah, membuat dia tidak bisa bersosialisasi ataupun tidak mengenal orang lain. Yang keempat, percaya bahwa anak dapat mandiri. Kalau anak istimewa ini kita nggak boleh menganggapnya sebagai anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita bisa melatihnya untuk mandiri, supaya dia tidak bergantung kepada kita secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah memberikan kasih sayang secara wajar. Lalu memenuhi hak-hak anak istimewa. Hak-hak anak istimewa itu ibu-ibu sama dengan hak anak yang lainnya. Jangan karena anak istimewa, anak itu tidak diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain. Jadi kita penuhi hak-hak anak istimewa. Lalu memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Bagaimana caranya kita memberikan dukungan pada keluarga yang memiliki anak istimewa? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya, Bu? Ya, Ibu Lili. Ibu Lili mengatakan tidak mengejek. Iya, benar. Tidak mengejek keluarga itu ataupun anak itu. Ibu Marni? Iya, Ibu Marni mengatakan tidak boleh mengucilkan keluarga itu ataupun anak itu. Iya, benar. Seperti itulah contohnya, kita tidak boleh mengejek, mengucilkan, ataupun membuat keluarga itu merasa rendah diri karena keadaan mereka. Sekarang mari kita lihat sama-sama buku pintar Ibu. Bagi yang membawa buku pintar silakan dibuka halaman 28. Iya, bagi yang tidak membawa, kita lihat di flip chart ini Ibu. Mari Bu, kita sama-sama Bu. Apa pesan kunci untuk menghadapi anak istimewa? Yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, yang terakhir Ibu, sama-sama, anak istimewa rentan ataupun mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan itu. Jadi demikianlah Ibu upaya pencegahan terhadap anak istimewa. Kayak di sini pembahasan ataupun pembelajaran untuk kita semua.
Melalui pembelajaran ini diharapkan kita bisa memahami dan mengerti tentang anak istimewa serta cara menghadapinya.